Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya Anissa Farida Muti. Kali ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama tentang suam medikasi nyeri khususnya untuk nyeri kepala atau headache. Ya, ini adalah salah satu contoh kasus suam medikasi yang bisa kita temukan di apotek ya. Nyonya Melati yang sedang hamil datang ke apotek untuk membeli obat penghilang rasa sakit tanpa resep dari dokter. Pasien mengaku mengalami sakit gigi yang sangat parah dan obat nyeri yang tersedia di apotek ada tablet Pamol, tablet Mevinal, dan juga tablet ibuprofen 400 mg. Kira-kira dari skenario kasus ini, tindakan apakah yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian pada suam medikasi pasien tersebut? Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang akan dihadapi adik-adik pada saat nanti melakukan praktek pelayanan kefarmasian. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang suam medikasi nyeri, tentunya kita harus memahami definisi nyeri terlebih dahulu ya, adik-adik. Jadi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tentunya tidak menyenangkan ya, terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Dan nyeri pada umumnya merupakan suatu gejala yang menunjukkan adanya gangguan-gangguan di tubuh, ya, seperti peradangan, infeksi, kejang otot, dan lain sebagainya. Nyeri sendiri itu sangat luas, ya. Kita bisa mengalami nyeri kepala, bisa juga nyeri haid, nyeri otot, nyeri sakit gigi, atau misalkan nyeri akibat kerusakan jaringan atau akibat suatu tekanan mekanis yang cukup kuat, dan lain sebagainya. Jadi memang nyeri itu sangat luas sekali. Penyebabnya pun juga bervariasi ya, namun secara prinsip rasa nyeri itu muncul karena disebabkan oleh rangsangan pada ujung syaraf akibat adanya kerusakan jaringan tubuh. Dan kerusakan jaringan tubuh ini biasanya disebabkan oleh trauma, bisa trauma karena benda tajam, atau benda tumpul, atau kimia, ya, atau juga proses infeksi atau peradangan. Dan untuk mengingatkan kembali bahwa dalam patofisiologinya ya, nyeri itu melibatkan beberapa proses eh, modulasi dan transmisi nyeri, di mana selalu diawali dengan adanya kerusakan jaringan, ya, dan kerusakan jaringan ini akan menyebabkan inflamasi, dan adanya inflamasi ini pasti tubuh akan mengeluarkan atau melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti substansi P, prostaglandin, serotonin, asetilkolin, dan lain sebagainya. Pelepasan mediator ini tentunya akan dideteksi oleh nosiseptor yang ada dalam tubuh, ya. Di situ akan terjadi proses stimulus perifer, kemudian melalui serabut-serabut syaraf akan ditransduksikan signalnya, kemudian terjadi proses konduksi hingga akhirnya sampai di dorsal ganglion. Dorsal ganglion kemudian akhirnya menjalarkan ke spinal cord, di mana di situ terjadi proses transmisi ke arah batang otak, dan paling akhir akan diterima di otak, sehingga kemudian nyeri itu akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Nah, proses ini tentunya adalah suatu proses yang kompleks, ya, yang menyebabkan terjadinya nyeri. Oke, nah masuk ke nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu adalah bagian dari nyeri secara umum, dan nyeri kepala itu dibedakan menjadi dua, yaitu adalah nyeri kepala yang bersifat primer dan nyeri kepala yang bersifat sekunder. Nah, untuk nyeri kepala yang bersifat primer, ini kemudian dibagi lagi. Menjadi ada migrain ya, ada tension type, ada cluster, ada autonomic cephalgia, ada juga sinus headache. Nah, sedangkan yang secondary, nah ini biasanya muncul akibat adanya penyakit penyerta dan umumnya merupakan suatu kondisi yang emergensi. Jadi dia muncul nyeri kepala karena memang ada penyakit yang primernya. Nah, untuk suam medikasi nyeri, di sini kita fokuskan ya terkait 3 jenis nyeri kepala. Yang pertama adalah nyeri sinus, yang kedua adalah tension type
headache, dan yang ketiga adalah migraine headache. Nah, dari ketiganya di sini adik-adik dari gambar ini sudah bisa melihat ya, sebetulnya memang yang paling utama dari perbedaan ketiganya adalah dari letak nyeri kepalanya. Di sinus kita bisa lihat ya, dia memang nyerinya itu akan terasa di rongga-rongga sinus, di mana di situ di antara mata dan hidung, dan sebagian di arah dahi. Sedangkan kalau tension headache ini memang eh, fokusnya nyerinya terjadi pada dahi ya, dan sifatnya bilateral. Sedangkan migrain utamanya dia biasanya adalah karena nyeri kepala sebelah ya, sehingga memang unilateral. Secara konsep perbedaan yang lain bisa dilihat di sini ya. Jadi karakteristik ketiganya, baik tension type, migraine maupun sinus headache, itu bisa dilihat berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan gejalanya, serta onset atau durasi nyerinya. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa perbedaan utama memang dari sisi letak atau lokasi nyerinya. Kemudian dari gejalanya juga bisa berbeda gitu ya. Misalkan pada tension type ini tentu saja nyerinya itu bisa dari nyeri yang difus, kemudian menjadi tight ya, atau pada sinus. Nah, di sinus ini nyerinya agak sedikit berbeda dengan tension type, di mana memang eh, rasa nyerinya itu akan terasa khususnya di bagian mata ya, mata hidung, dan ini biasanya akan memburuk pada saat pagi hari. Sedangkan dari onset dan durasinya itu tentu saja memang yang paling lama adalah yang sinus durasinya. Sedangkan mungkin yang paling singkat itu adalah tension type karena dia berdurasi antara menit hingga beberapa hari. Nah, secara konsep ya, untuk tata laksana terapi nyeri kepala itu sama dengan terapi nyeri pada umumnya gitu. Jadi memang tujuan utama dari terapi nyeri kepala adalah meringankan nyeri kepala akutnya, mengembalikan fungsi normal dari tubuh, jadi aktivitasnya bisa kembali normal, mencegah kekambuhan tentunya, dan yang ketiga adalah meminimalkan efek samping dari penggunaan obat. Ya, baik. Di sini adalah algoritma swamedikasi dari nyeri kepala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam swamedikasi, jika ada pasien dengan keluhan datang ke kita, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan patient assessment. Ya, patient assessment bisa dilakukan dengan BWHAM atau S-method atau metode yang lain. Intinya bertujuan untuk menggali informasi selengkap mungkin, sedalam mungkin dari kondisi pasien. Karena apa? Patient assessment nanti akan berguna bagi kita untuk memutuskan apakah pasien itu termasuk dari kriteria yang eksklusi untuk swamedikasi atau kriteria yang dapat dilakukan pelayanan swamedikasi. Nah, apa saja yang menjadi eksklusi dalam swamedikasi nyeri kepala? Di sini kita bisa lihat ada beberapa eksklusi ya. Yang pertama misalkan nyeri kepala hebat atau nyeri kepala yang sudah diderita 10 hari bisa dengan atau tanpa terapi. Atau pasiennya ternyata sedang hamil, khususnya di trimester akhir, umurnya mungkin juga anak-anak ya, kurang dari 8 tahun. Atau adanya juga demam, jadi kondisi disertai demam dengan tanda-tanda infeksi yang serius. Atau ada riwayat ya, riwayat di mana dia punya riwayat penyakit hati atau konsumsi alkohol yang secara berlebihan. Dan yang lain. Jadi kita harus menggali tadi ya patient assessment dengan sedalam mungkin, seluas mungkin untuk memutuskan pasien ini masuk eksklusi atau tidak. Kalau dia termasuk dalam karakteristik dalam eksklusi swamedikasi ini, maka tentunya sesuai algoritma ini dia harus dirujuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau misalkan tidak masuk eksklusi, maka kita lanjutkan ya swamedikasinya. Kita tanyakan apakah ada penggunaan analgesik lebih dari 3 hari per minggu.
Nah, jika ada, maka kita bisa menurunkan analgesiknya, penggunaan analgesiknya, atau bisa mengusulkan ke pasien untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika memang itu kambuh kembali. Tapi jika tidak ada, ya, nah kita lihat apakah memang pasien pernah eh, mengalami ini migrain ya, gejala-gejala migrain, gejala-gejala sinus atau tension type. Kalau tidak ada, maka kita tetap rujuk ya, kita tetap rujuk. Tapi kalau ada, nah maka ini bisa kita berikan saran ya, berikan solusi untuk pemberian non-farmakologi atau terapi farmakologi dalam soal medikasi. Nah, secara umum ya, kalau misalkan pasiennya, nah ini ada note khusus, kalau misalkan pasiennya mengalami kondisi-kondisi ada punya asma ya, punya iritasi saluran lambung yang cukup berat, punya gout ya, dan seterusnya. Nah, ini harus hati-hati dalam pemilihan analgesiknya. Jadi tentu saja harus dihindari ya penggunaan salisilat dan NSAID. Bagaimanapun kita ketahui dari mekanisme kerja keduanya ya, dia menghambat secara spesifik enzim siklooksigenase. Nah, kemudian impact-nya adalah prostaglandinnya tidak terbentuk, ya kan? Nah, ketidakterbentukan prostaglandin inilah yang justru akan memperparah kondisi-kondisi ini. Jadi, jika kita memiliki pasien dengan kondisi ini, hati-hati kita harus menjauhi atau menghindari sebanyak mungkin golongan NSAID. Nah, kalau menurut algoritma ini kan ini kebetulan diambil dari literatur luar gitu ya. Ada naproxen di sini kalau ada dilihat. Kalau di Indonesia tidak ada ya, tidak tersedia. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri biasanya analgesik yang tersedia yang dapat dipilih adalah paracetamol atau golongan NSAID. NSAID sendiri yang paling sering adalah ibuprofen dan aspirin. Jadi pilihan analgesik ini kurang lebih mirip atau mirip dengan suatu medikasi demam ya. Jadi memang ada paracetamol, ibuprofen, aspirin. Nah, untuk pilihan analgesik manapun tentunya karena tadi pasien datang ke kita dengan keluhan gitu ya, kita harus memberikan juga informasi obat yang cukup supaya nanti penggunaannya juga benar. Jadi kita harus sampaikan 6 hal penting ya, 6 hal pokok yang memang itu menjadi hak pasien terkait pemakaian obatnya. Kita harus jelaskan kegunaannya. Oh, kegunaan ini adalah untuk anti nyerinya. Bentuk sediaannya apa? Kita ketahui paracetamol itu bentuk sediaannya banyak ya. Nah, yang boleh untuk suatu medikasi tentu adalah sediaan-sediaan yang khusus. Adik-adik sudah ketahui di sini ya. Dosisnya juga ini juga kemarin sudah ya kita berlatih menghitung dosis. Aturan pemakaian. Nah, aturan pemakaian mana yang memang harus setelah makan karena ada hubungannya dengan iritasi lambung. Mana yang bisa kapanpun ya. Efek samping juga. Nah, efek samping itu juga harus disampaikan ke pasien supaya apa? Pasien aware dia mengalami efek samping atau tidak. Apalagi kalau dia mengalami efek samping yang cukup signifikan berbahaya, maka kita sampaikan harus menghentikan di saat itu juga. Dan tentunya adalah golongan obat ya. Kita ketahui bahwa memang paracetamol, ibuprofen, dan aspirin ini punya golongan obat yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa mana yang bisa diberikan untuk suatu medikasi dan mana yang tidak. Lalu bagaimana dengan terapi non-farmakologinya? Nah, umumnya kita biasanya memberikan advice ke pasien untuk istirahat yang cukup. Ya, kemudian nih, usahakan beristirahat di lingkungan yang gelap dan tenang. Lalu yang kedua juga kita bilang pasien itu harus pintar untuk mengidentifikasi pemicu serangan nyeri kepalanya. Sehingga jika terjadi, maka kita harus hindari ya. Ini adalah beberapa tabel di mana
baik dari segi makanan, lingkungan, atau dari behavior fisiologisnya yang bisa memicu terjadinya nyeri kepala. Nah, pasien kita minta untuk bisa mengurangi atau menghindari pemicu serangan nyeri ini. Dan yang ketiga, kalaupun memang membutuhkan intervensi, maka kita bisa lakukan intervensi perilaku seperti relaksasi, kognitif, dan seterusnya. Oke, baik, itulah gambaran singkat mengenai suap medikasi nyeri kepala. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan secara mendalam dalam diskusi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.